ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk kelas sekarang adalah kelas terakhir untuk semester ini. Untuk malam ini kita akan membahas modul 8 dan modul 9. Untuk modul yang ke-8 kita mulai dengan modul yang ke-8, yaitu modul yang ke-8 ini kita akan membahas mengenai menulis ringkasan dan resensi. Oke. Seperti biasa nanti akan ada 2 kegiatan belajar, yaitu yang kegiatan belajar yang pertama yaitu mengenai menulis ringkasan. Untuk poin yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian ringkasan. Ringkasan merupakan alih bahasa, ini kenapa ini nggak kelihatan, dari summary yang mengandung makna sebagai salah satu wujud atau bentuk penyingkatan suatu informasi dengan hanya menyajikan informasi atau butir-butir pentingnya. Menurut Goris Kera pada tahun 1978, ringkasan itu melukiskan ringkasan atau summary sebagai suatu cara yang efektif untuk menyajikan satu karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat. Kemudian menurut Ahmadi di tahun 1990 menjelaskan bahwa ikhtisar merupakan sinonim dari ringkasan. Kemudian untuk istilah lain yang dianggap bersinonim dengan ikhtisar adalah sinopsis, abstrak, dan parafrase. Istilah dalam ilustrasi memiliki makna dasar yang sama, yakni pemadatan dan penyingkatan informasi hingga tersisa butir-butir pokok yang merupakan cerminan ide atau pikiran penulis atau pembicara aslinya. Kemudian istilah lain yang berkerabat dengan ringkasan adalah abstrak, yang biasanya digunakan dalam konteks tulisan ilmiah. Kemudian abstrak merupakan intisari dari sebuah tulisan dalam bentuk mini. Kemudian Parare pada tahun 1982 sebentar tes sudah kedengaran kah? Tes set absennya. Kadang besar kadang kecil. X. Ini ada. Oke, sebentar. Ada Mas Handono, Mbak Siti Maria. Oke. Sudah di absen Mas Sudo. Kemudian Parare pada tahun 1982 mengartikan intisari atau abstrak sebagai bentuk rangkuman yang sangat ketat dan dipengaruhi dalam bidang ilmu pengetahuan dan industri. Kemudian abstrak lebih banyak digunakan secara profesional sebagai satu paduan untuk mengetahui informasi-informasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu. Itu adalah untuk pengertian abstrak. Suaranya masih kecil kah? Atau sudah jelas? Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian di poin yang B, kita akan bicara mengenai prosedur pembuatan ringkasan. Prosedur pembuatan ringkasan itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama prosedur secara umum dan yang kedua yaitu prosedur khusus. Untuk prosedur umum itu merupakan langkah-langkah kerja yang bersifat umum dan berlaku untuk pembuatan satu ringkasan dan sinonimnya seperti ikhtisar, sinopsis, rangkuman, dan abstrak. Sedangkan untuk prosedur khusus merupakan langkah-langkah kerja yang bersifat khusus untuk membuat salah satu wujud pemadatan atau penyingkatan salah satu tulisan tertentu dalam konotasi dan konteks tertentu.
adalah beda dari prosedur pembuatan ringkasan. Kemudian untuk prosedur umumnya itu terdiri dari 4 langkah. Yang pertama yaitu membaca. Langkah yang pertama kita harus membaca dulu. Dalam langkah membaca ini kita akan membaca dan mengkaji secara seksama bahan bacaan yang hendak diringkas. Kemudian langkah yang kedua yaitu menyeleksi atau memilih bagian inti dan bukan inti untuk menyeleksi pikiran utama dan pikiran penjelasnya. Kemudian untuk langkah ketiga yaitu menulis. Dalam langkah menulis ini kita akan menulis ulang ide-ide pengarang yang dikumpulkan dalam wujud yang lebih singkat yang berbeda dari wujud semula. Kemudian ada hal penting yang harus diperhatikan ketika menulis, yaitu ada kita merekonstruksi ide, kemudian menyaring serta memadatkannya tanpa mengganggu keutuhan dan keaslian maksud penulis aslinya. Jadi waktu menulis ini kita harus benar-benar memperhatikan keutuhan dan keaslian maksud dari penulis, walaupun kita menulisnya dengan gaya yang berbeda. Kemudian langkah yang keempat, yaitu langkah yang terakhir, yaitu kita membandingkan. Di sini saat membandingkan ini kita akan membandingkan hasil ringkasan dengan teks aslinya. Kemudian hal-hal yang penting yang harus diperhatikan adalah yang pertama, inti bacaan direproduksi dengan bahasa sendiri. Jadi kalau kita membuat sinopsis, sebentar tak itu tak absennya ya. Wahyu, Mbak Uswatun, Mbak Siti, Mbak Lilianti, kemudian Mbak Lia. Kemudian inti isi bacaan direproduksi dan dibahas sendiri. Jadi saat kita menulis ulang kita harus menggunakan bahasa kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu kita hendak menyertakan pikiran penjelas, maka pikiran penjelas dimaksudkan harus benar-benar terpilih, yakni yang memberikan sokongan berarti bagi pikiran utama. Kemudian langkah yang ketiga, tidak boleh menyertakan pikiran lain di luar pikiran asli penulis. Jadi walaupun kita mempunyai ide, ketika kita menulis ulang tulisan seseorang, tapi kita tidak boleh untuk memasukkan ide-ide kita itu ke dalam tulisan tersebut. Jadi kita hanya mengulang kemudian dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Itu intinya. Kemudian di sini sampai di sini ada pertanyaan nggak untuk yang poin A dan B? Untuk poin yang pengertian dan prosedur pembuatan ringkasan. Kalau enggak ada, kita lanjutkan untuk yang tahap dan contoh pembuatan ringkasan. Kemudian yang pertama kita akan membahas masalah cara membuat ikhtisar bacaan. Seperti yang kita lakukan pertama, yaitu kita tetap akan melakukan kegiatan membaca. Dalam hal ini yaitu membaca teks apa saja. Kemudian langkah yang kedua yaitu menandai informasi penting bacaan. Kemudian saat kita ingin menandai informasi penting dalam sebuah bacaan, kita mempunyai beberapa patokan atau dasar yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa penting sebuah informasi. Salah satunya yaitu bagaimana bacaan tersebut bersifat informasi yang dibutuhkan pembacanya. Kemudian yang kedua, bagaimana bacaan tersebut merupakan ide pokok dari setiap paragraf yang terdapat dalam bacaan tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana bacaan tersebut merupakan ide penjelas yang memberikan sokongan kuat terhadap ide pokok. Kemudian setelah langkah yang kedua menandai informasi penting bacaan, kemudian langkah yang ketiga yaitu mencatat butir-butir informasi penting dalam bentuk karangan ide. Jadi
setelah kita mengetahui hal penting, kita akan mencatat butiran-butiran informasi penting. Kemudian yang di sini yang dimaksud dengan kerangka ide, yang dimaksud merupakan kumpulan ide-ide pokok dari setiap paragraf. Dari setiap paragraf, setelah kita membaca, kemudian kita setelah kita membaca terus kita mengumpulkan, menandai, kemudian kita mencatat. Dari setiap paragraf itu kita akan menemukan sebuah kumpulan ide-ide pokok atau ide-ide penting. Kemudian langkah yang keempat yaitu kita menulis ikhtisar bacaan. Ada hal-hal yang perlu diingat ketika kita membuat ikhtisar bacaan adalah kita bebas menggunakan kata-kata sendiri, tetapi tidak boleh merusak ide asli penulis pertama. Ini harus kita garis bawahi, yaitu kebebasan menggunakan kata sendiri tetapi tidak merusak ide-ide asli semula. Kemudian langkah yang kelima yaitu membandingkan ikhtisar dengan teks semula. Yang mana di sini ikhtisar yang telah dituliskan harus diperiksa ulang untuk memastikan bahwa informasi yang telah Anda reproduksi lewat ikhtisar itu tidak menyimpang dari tulisan aslinya. Itu adalah kelima langkah untuk membuat ikhtisar. Kemudian tadi kan langkah-langkah untuk membuat ikhtisar bacaan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah untuk membuat sinopsis. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ketika kita membuat sinopsis sebuah buku. Yang pertama yaitu menuliskan identitas buku. Identitas buku yang bisa kita tuliskan yaitu meliputi judul buku, kemudian pengarang, kemudian penerbit, tahun penerbit, cetakan dan edisi, tebal halaman, dan harga buku bila diperlukan. Kemudian langkah yang kedua yaitu membaca buku secara keseluruhan. Hal-hal yang perlu dipahami selama membaca buku adalah yang pertama, siapa tokoh dan bagaimana karakternya. Jadi saat kita membaca buku seperti buku cerita atau novel, kita harus tahu siapa tokohnya dan karakter dari setiap tokoh dalam buku tersebut. Kemudian yang kedua yaitu di mana kejadian itu berlangsung serta bagaimana latarnya. Apakah kejadian itu di sebuah hotel, di rumah, atau di lapangan, di mana-mana. Kemudian latarnya apakah dia di sore hari, pagi hari, itu juga harus diketahui dengan jelas. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pahami yaitu bagaimana tema cerita serta bagaimana jalan ceritanya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana cara pengarang bercerita. Dari mana pengarang bercerita itu biasanya kita sebut sudut pandang. Apakah si penulis bercerita sebagai sudut pandang orang pertama, yang biasanya kalau orang pertama itu menyebutkan aku, dalam karangannya itu dia menyebutkan dirinya sendiri aku, atau orang ketiga dia atau mereka. Kemudian langkah yang kelima, bagaimana gaya bertutur atau gaya bahasa dan daya tarik pengarang dalam menyajikan cerita. Oke. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menulis sinopsis cerita. Saat kita menulis ulang ringkasan cerita, kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu tema, latar, dan tempat kejadian, serta para tokoh cerita ditulis setelah penulis atau identitas buku. Kemudian yang kedua, memulai sistem penulisan dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi saat kita
tulis sinopsis, kita harus menggunakan sudut pandang orang ketiga di sini. Berarti nggak boleh menggunakan orang pertama. Kemudian untuk yang ketiga yaitu jika diperlukan mengutip seutuhnya bagian-bagian yang dipandang penting dari buku tersebut dengan mencantumkan halaman dari kutipan tersebut. Jadi kalau memang kita menganggap penting untuk menjiplak ulang dengan kalimat yang sama, kita bisa melakukannya, tetapi kita harus mencantumkan halaman dari kutipan. Kemudian yang keempat yaitu panjang sinopsis berkisar antara 2 sampai 4 halaman. Jadi nggak boleh terlalu panjang. Sampai di sini ada pertanyaan kah untuk membuat sinopsis? Langkah untuk membuat sinopsis dan langkah untuk membuat apa tadi? Yang pertama ikhtisar. Kalau nggak ada, kalau nanti ada pertanyaan langsung ditulis ya, diketik. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui langkah-langkah membuat abstrak. Setelah sinopsis, kita belajar mengenai langkah-langkah membuat abstrak. Di sini ada poin yang pertama yang akan kita bicarakan adalah manfaat yang bisa kita petik melalui abstrak. Apa sih keuntungannya saat kita membuat abstrak atau saat kita membaca abstrak? Karena yang pertama di sini abstrak itu memberi peluang pada pembacanya untuk menghemat waktu bila dibandingkan dengan membaca dokumen aslinya. Jadi kalau kita membaca dokumen sebuah buku, membaca buku itu entah masa nggak jelas Thomas, jelas nggak? Ini sudah tak fully mana ya? Agak putus-putus ya. Kenapa ya? Iya, kalau Mbak Nurwaida kayaknya nggak bisa dengar, soalnya dia nggak kelihatan. Yang guest ini siapa ya? Oh, Mbak Lili ya yang guest. Mbak Lia. Oke, kita lanjut ya, semoga bisa lancar. Kemudian yang pertama yaitu memberikan peluang pada pembacanya untuk menghemat waktu bila dibandingkan dengan membaca dokumen aslinya. Kemudian yang kedua, dengan waktu yang sama, orang dapat memperoleh informasi yang lebih banyak dari sejumlah abstrak yang dibacanya. Sebagai contoh, saat kita membaca buku, kita mungkin membutuhkan 2 atau 3 jam. Tetapi dengan waktu 2 dengan 3 jam saat kita hanya membaca abstraknya, mungkin kita bisa mendapatkan 4 atau 5 abstrak yang berbeda, sehingga kita akan mendapatkan menghemat waktu dari yang menghemat waktu dan mendapatkan informasi yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan kemudahan kepada para pengguna untuk melakukan seleksi bacaan secara efektif dan efisien. Jadi saat kita membaca abstrak, kita akan dapat memutuskan apakah kita ingin membaca bukunya atau tidak. Kemudian yang keempat yaitu untuk mengurangi kesulitan penafsiran penggunaan bahasa bila dibandingkan dengan tulisan aslinya. Kemudian yang kelima yaitu membantu pembaca untuk memperkaya sumber literatur karena banyak tulisan ilmiah yang tidak dipublikasi. Dan yang keenam yaitu membantu para pustakawan di dalam menyuguhkan informasi
melalui kartu katalog yang disiapkannya. Itu adalah manfaat yang bisa dipetik melalui abstrak. Kemudian selanjutnya yaitu kriteria yang bisa dipedomi dalam membuat abstrak. Yaitu yang pertama, kriterianya yaitu abstrak disajikan dalam bentuk paparan informatif. Jadi abstrak itu harus bersifat informatif atau bersifat untuk memberikan informasi. Kemudian bahasa yang digunakan yaitu bahasa lugas, padat dan jelas. Jadi saat kita membuat abstrak, kita tidak boleh menggunakan bahasa yang bertele-tele. Bye bye. Kemudian panjang abstrak yaitu lebih kurang 500 sampai 1500 per kata. Kemudian di dalam abstrak itu sekurang-kurangnya harus mencakup masalah, tujuan penelitian, gambaran singkat mengenai metode dan teknik penelitian yang digunakan, hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Jadi di abstrak itu memang merupakan jadi kalau di abstrak itu merupakan ringkasan dari semua isi di buku atau di sebuah tulisan yang akan kita bikin. Kemudian untuk ide pokok dari abstrak. Ide pokok dari abstrak itu yang pertama, ide pokok paragraf pertama berkenaan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian di paragraf kedua berkenaan dengan penggunaan metodologi masalah dan teknik penelitian. Kemudian di paragraf ketiga berkenaan dengan hasil penelitian. Dan di paragraf keempat yaitu paragraf terakhir, dia berkenaan dengan saran-saran, kesimpulan dan saran biasanya. Itu untuk ide pokok dari abstrak. Setelah di sini ada pertanyaan nggak untuk sampai di poin C? Kemudian yang keempat atau yang poin D yaitu menilai sebuah ringkasan. Saat kita menilai ringkasan, hal yang pertama yang kita bisa lakukan yaitu membandingkan hasil ringkasan yang Anda buat dengan teks aslinya. Kemudian untuk membantu membandingkan antara ringkasan dan teks asli, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu apakah ringkasan yang dibuat itu tergolong sinopsis, abstrak atau ikhtisar. Kemudian yang kedua, jika atau jenis atau macam ringkasan sudah jelas klasifikasinya, misalkan dia menjadi ringkasannya berupa sinopsis, abstrak atau ikhtisar, apakah hasil ringkasan itu sesuai dengan karakteristik dari jenis ringkasan yang dibuat itu. Kemudian yang ketiga, apakah esensi dari maksud, makna, informasi yang terbuat dalam ringkasan sudah mencerminkan maksud, makna, dan informasi yang terkandung dalam teks aslinya. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah panjang ringkasan lebih padat dan singkat atau tidak lebih dari 1/3 teks aslinya. Dan yang kelima adalah apakah originalitas atau keaslian pikiran penulis aslinya dapat tetap dipertahankan. Itu adalah pertanyaan untuk membandingkan sebuah ringkasan. Kemudian hal kedua yang bisa kita lakukan yaitu memeriksa sistematika dan pengorganisasian sajian ringkasan dengan pertanyaan pemandu yang bisa kita gunakan. Itu yang pertama yaitu apakah kalimat-kalimat yang terangkai dalam paragraf sudah runut dan padu. Kemudian yang kedua, apakah pemakaian kata sambung, kata petunjuk konteks, kata ganti dapat mendukung kesatuan dan kepaduan paragraf. Kemudian yang ketiga, apakah teknis sajian ringkasan
lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap informasi yang tersaji dalam ringkasan. Kemudian langkah yang ketiga dalam menilai ringkasan yaitu memeriksa pemakaian bahan dalam ringkasan. Kemudian untuk pertanyaan pemandunya yang bisa kita gunakan, yang pertama, apakah tingkat keterbacaan kata dan kalimat dalam ringkasan lebih mudah dibaca dan tidak menyimpang dari esensi maksud teks aslinya? Kemudian yang kedua, apakah kalimat yang mengusung esensi maksud teks asli sudah efektif? Dan yang ketiga adalah apakah penggunaan ejaan dan tanda baca dalam ringkasan sudah benar dan tepat atau belum. Itu adalah untuk langkah yang ketiga. Sampai di sini ada pertanyaankah untuk yang kegiatan belajar 1? Ada pertanyaan? Sinopsis. Ini sinopsis, apa yang nggak paham Mbak? Jadi sinopsis itu dia membuat ringkasan juga sama, sebenarnya semuanya itu sama. Sinopsis itu kayak apa ya, semacam biasanya kalau kita ada novel, ada buku cerita, itu kan biasanya di depannya ada sinopsis, ada sinopsis atau gambaran singkat tentang sebuah buku. Sinopsis. Mbak Nurwaida sudah pahamkah? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut untuk yang kegiatan belajar kedua, yaitu menulis resensi. Di poin yang A, kita akan belajar mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi dari resensi. Resensi menurut Goris Keraf pada tahun 1982 didefinisikan sebagai sebuah tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah karya atau buku. Kemudian tulisan dimaksudkan untuk memberikan pertimbangan atau penilaian. Istilah resensi sering juga disinonimkan dengan frase timbangan baku, karena timbangan-timbangan itu pada umumnya dilakukan terhadap karya tulis yang berupa buku. Timbangan buku, bukan baku ya, ini timbangan buku. Kemudian untuk Yus Rusiana pada tahun 1996 mengatakan mendefinisikan resensi itu adalah tulisan mengenai buku pengetahuan, sastra, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang mengikhtiarkan, menggambarkan, menjelaskan, dan menilai sebuah buku. Kemudian, resensi merupakan penilaian mengenai kualitas buku, baik isi maupun perwajahannya, disertai alasan dan bukti. Kemudian, itu pengertian resensi ya. Sekarang kita selanjutnya yaitu tujuan pokok penulisan resensi. Tujuan menuliskan sebuah resensi itu mencakup tiga hal. Yang pertama yaitu untuk memberikan sugesti kepada pembaca apakah sebuah buku atau film patut dibaca atau ditonton. Kemudian yang kedua yaitu untuk melukiskan dan memaparkan pendapatnya melalui sebuah timbangan atau penilaian. Kemudian yang ketiga yaitu menyodorkan kriteria-kriteria yang jelas dalam mengemukakan pendapatnya.
Kemudian resensi juga mempunyai fungsi. Di sini ada 3 fungsi resensi.